izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan kita bisa berkumpul, berbakti bersama-sama di sini. Mari kita memulai kebaktian hari ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh berkumpul bersama Tuhan, bertemu dengan teman-teman baru, dan juga kami boleh beribadah bersama saudara-saudara kami yang di rumah, online. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menyertai kebaktian hari ini, supaya berjalan dengan lancar, dan Engkau menguduskan kami, mencucikan kami, mengampuni dosa-dosa kami, biarlah kami boleh menghadap Engkau dan layak di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini, dan juga di rumah saudara-saudara kami yang melihat kebaktian ini, dan bersama-sama kami memuji beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian. Kami bersyukur bahwa pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah,
meskipun melalui online, tetapi hati kami dekat dengan Tuhan. Dan kami sekeluarga, secara saudara dari keluarga Tuhan, akan bersama-sama menyanyikan lagu yang pertama ini. Lagu pembukaan adalah Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Begitulah kemurahan Tuhan, begitu indah kemurahan Tuhan. Lagu yang berikutnya adalah lagu yang kita persembahkan minggu lalu, berjudul Kau yang Terbaik. Marilah saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdiri dan memulai belajar lagu yang indah ini, Kau yang Terbaik. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya pada
Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ketika Anda merasakan kepedihan dan Anda berdoa, tapi belum juga melihat jawabannya, tetaplah berdoa dan percaya pada jawaban Tuhan. Rencana-Mu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. Tuhan akan selalu menguji kita semua agar kita bisa merasakan kenyamanan yang kekal di surga. Marilah kita menyanyikan lagu yang berikutnya, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai setiap umat yang setia mendengar perintah-perintahnya. Marilah kita menyanyikan lagu pujian yang terakhir untuk mempersiapkan hati kita sama-sama menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yonas Trimuljo. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Sekali lagi dari atas. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu.
sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Renungkanlah firman Tuhan dan carilah pesan firman Tuhan hari ini. Saya persilakan Pendeta Yonas. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian yang ada di sini dan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada dimanapun kita berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita tundukkan kepala untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir di tempat ini dan dimanapun kami berada. Dan kehadiran-Mu adalah kehadiran yang luar biasa, kehadiran yang menjamah kami, kehadiran yang memperbaharui kami, kehadiran yang menyadarkan kami, kehadiran yang menghibur, menguatkan, menegur, menolong kami. Karenanya Tuhan, kami berdoa supaya waktu-waktu penyampaian firman Tuhan seperti ini boleh menjadi kekuatan kepada kami untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini, sehingga kami dilayakkan dan kami mengerti bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang Kristen. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kita semua yang bersyukur dan percaya berkata amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dan ialah, maksudnya Yesus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita membaca surat Efesus adalah surat yang sangat indah. Biasanya surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat, biasanya ada pujian, tapi juga ada teguran, ada pengajaran. Tapi kalau kita membaca surat Efesus ini, nadanya berbeda. Karena surat Efesus ini isinya murni pengajaran dari awal sampai akhir. Dan apa sih sebetulnya isi, inti utama dari surat Efesus itu apa?
Ada seorang ahli Alkitab, atau boleh dinamakan seorang komentator atau seorang penafsir Alkitab, yang mengarang satu buku khusus tentang surat Efesus ini, dan judulnya adalah Kaya di dalam Kristus. Wah, saya membaca tertarik sekali. Dan isinya sangat luar biasa, karena buku itu membahas betapa kayanya Anda dan saya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dimulai dengan Efesus pasal 1, dibahas tentang betapa Anda dan saya sudah dikaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Boleh dibaca Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 14, 15, 16, 17. Kita sudah dipilih, kita ditebus, kita dimateraikan, kita mendapatkan jaminan pasti, kita ditentukan, kita diangkat sebagai anak. Luar biasa. Bukankah itu kekayaan yang sangat istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Kemudian dilanjutkan di pasal-pasal selanjutnya, dibahas bagaimana kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Dekat kepada Tuhan Allah oleh karya penebusan Kristus, tapi juga dekat satu dengan yang lainnya. Antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi didekatkan oleh karya penebusan Kristus, karya pendamaian Kristus. Lanjut pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat ini, kita diberitahu ayat yang ke-11 bahwa Dia telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, banyak orang atau banyak pendeta menyampaikan bagian ini, dan fokusnya saya bilang agak menyimpang. Karena fokusnya biasanya kalau sampai Efesus pasal 4 ayat 11 mengarah kepada 5 jawatan di dalam gereja. Ada rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil. Pertanyaan saya, kalau itu yang menjadi fokus, kalau salah satu tidak ada di dalam gereja bagaimana? Apakah harus diada-adakan? Sebetulnya kalau kita membaca Efesus pasal 4 ayat 11, ayat ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Efesus pasal 4 harus dibaca dalam satu kesatuan sesuai dengan konteksnya, yaitu Efesus pasal 4 ayat 1 sampai Efesus pasal 4 ayat yang terakhir, dan istimewanya Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Sebab kalau ayat 11 ini kita keluarkan dari konteksnya, maka pemahaman kita akan sempit sekali dan kita hanya akan membahas tentang 5 jawatan. Terlebih lagi waktu kita membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan. Kata memberikan bentuknya bukan present tense, bentuknya bukan bentuk hari ini, berkesinambungan, tapi bentuknya adalah bentuk aorist, bentuknya adalah bentuk lampau. Tuhan Yesus sudah memberikan para rasul, para nabi, para gembala, para penginjil, para pengajar untuk memperlengkapi orang percaya bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalau itu sebabnya, kalau ayat ini dikeluarkan dari konteksnya, maka hari ini kita menemui orang-orang yang tidak cukup disebut atau dipanggil sebagai pastor, dipanggil sebagai pendeta atau gembala. Supaya lebih keren, maka orang ini menyebut dirinya apostle, rasul. Padahal syarat untuk menjadi rasul adalah kalau kita membaca di dalam kesaksian perjanjian baru, rasul adalah saksi kehidupan Kristus. Kita mengenal Rasul Yakobus, kita mengenal Rasul Petrus, kita mengenal Rasul Paulus, kita mengenal rasul-rasul yang lain.
Tapi ayat ini jelas berkata kepada kita, Tuhanlah yang sudah memberikan para rasul, para nabi, para gembala, para pengajar, para penginjil. Tuhan sudah. Ayat ini bukan sedang fokus kepada 5 jawatan di dalam gereja. 5 posisi di dalam gereja. Tetapi ayat ini berbicara khususnya lebih jauh lagi untuk apa? Ada banyak orang membaca ayat 11 tapi lupa meneruskan dengan ayat yang ke-12. Dan kalau kita membaca terus sampai ayat yang ke-14, kita tahu bahwa tujuan semuanya itu adalah supaya Anda dan saya bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Tujuannya ini. Lalu apakah setiap orang percaya, setiap orang yang mengikut Yesus harus bertumbuh? Bagaimana kalau saya tidak mau bertumbuh? Kenyataannya seperti itu. Ada banyak orang Kristen, katanya jumlahnya makin bertambah. Pertumbuhan secara jumlah bertambah. Tapi benarkah pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohaninya itu nyata? Kalau kita melakukan evaluasi, kita bisa tahu bahwa sesungguhnya terlalu banyak orang yang tidak mau bertumbuh. Buktinya, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan itu, sudah membaca firman Tuhan setiap hari belum? Atau sudah pernah belum membaca Alkitab dari awal sampai akhir? Ya, itu bukan satu-satunya indikator pertumbuhan, tapi itu salah satunya. Sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus belum? Banyak orang masih acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Banyak orang masih belum mengerti tentang siapa Allah itu sesungguhnya. Itu sebabnya hari-hari ini ribut di YouTube. Ya. Tentang Allah Tritunggal. Katanya, apa itu Tritunggal? Tritunggal nggak ada di Alkitab. Ya. Keesaan Allah. Oneness of God. Doctrine oneness of God katanya begitu. Nah itu kan terjadi karena orang tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Allah itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Roh Kudus. Ya, ini kan orang yang nggak tahu. Allah itu satu. Memang kita tidak menyembah Allah yang tiga. Kita menyembah Allah yang satu. Nah inilah akibat orang-orang yang tidak mau bertumbuh. Ada ajaran apa sedikit bingung. Ada ajaran apa sedikit bingung. YouTube bilang apa bingung. Sekarang ini pendetanya sudah ganti. Namanya pendeta Reverend YouTube semua. Karena orang ikut YouTube. Aneh saya. Ada lagi pengajaran dari Indonesia ini lagi rame ini. Katanya yang namanya Tuhan Allah itu gelar. Sebetulnya yang namanya adalah Yesus. Siapa Bapak itu? Bapak itu cuman kiasannya Yesus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu kiasannya Yesus. Nah kalau begitu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa sama siapa? Berdoa sama kiasannya. Yesus berkhotbah Matius 28:19-20, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus sedang menyebut siapa? Apakah Yesus berkata, baptislah mereka dalam namaku dan dalam nama kiasanku dan dalam nama kiasanku? Begitu. Aneh Bapak Ibu. Tapi ini yang terjadi. Umat bingung. Kenapa? Karena tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Sebetulnya hal seperti itu tidak lagi perlu diperdebatkan. Hal itu adalah kata Melanchthon, teolog abad lalu, berkata bahwa doktrin tentang Trinitas bukan untuk waktunya diperdebatkan, tapi untuk disembah Yesus Tuhan Allah dalam keberadaannya sebagai manusia, baik Bapa, Anak, Roh Kudus, dia layak disembah.
Sudah belum? Kalau saya nggak mau bertumbuh bagaimana? Lalu kenapa sih harus bertumbuh? Emangnya kenapa? Pokoknya sudah jadi anggota gereja kan selesai kan? Tidak peduli Anda beribadah anggota gereja mana. Pertanyaannya sudah bertumbuh belum? Ada orang bangga, saya ini anggota Saddleback Church. Tuhan nggak tanya nanti, kamu anggota gereja mana? Maranatha, ya Maranatha. Yang datang cuma dikit, makanannya cuma berapa porsi. Saya anggota gereja ini nih yang besar. Bukan itu yang terpenting. Ada banyak orang terlalu mementingkan merek gereja, bangunan gereja, jumlah yang hadir, siapa pendetanya. Kalau pendetanya top, wah ini dia ini. Tapi kalau pendetanya nggak terlalu terkenal, sebodoh amat. Ada orang mau ikut pemuritan. Mau ikut nggak semua pemuritan sama Pak Yonas? Siapa namanya? Yonas. Di YouTube ada nggak? Terus nanya lagi, subscribernya berapa? Followernya berapa? Saya bilang udah nggak usah dah. Kamu ikut Tukul Arwana aja sana. Followernya banyak banget. Ya, kamu ikut Tukul Arwana aja. Followernya banyak banget. Atau ikut Atta Halilintar. Atau ikut Deddy Corbuzier. Subscribernya banyak banget. Kamu mau dengar firman, mau bertumbuh, atau mau dihiburkan? Inilah yang ternyata terjadi. Kalau saya nggak mau bertumbuh, mau apa? Lalu apa sih gunanya? Kenapa saya harus bertumbuh? Nah, kita akan belajar 3 hal pada pagi hari ini atau menjelang siang ini. Yang pertama ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lanjutkan ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, Anda dan saya, bagi pekerjaan pelayanan, yaitu bagi pembangunan tubuh Kristus. Dia Yesus sudah memberikan para rasul, para nabi, para gembala, para pengajar, para penginjil. Tujuannya supaya mereka semua memperlengkapi orang-orang percaya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya jelas. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa ini orang-orang kudus? Nah, orang-orang kudus kadang-kadang ada yang salah mengerti. Ya, orang kudus itu ya Santo Thomas, Santo Petrus, ya, Santa Ursula, Santo dan Santa itu orang-orang kudus. Padahal kalau kita membaca pengajaran perjanjian baru, yang dimaksud orang-orang kudus itu adalah Anda dan saya. Karena firman-Nya berkata, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan pekerjaan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari siapa orang-orang kudus? Bukan para santa dan para santo itu. Anda dan saya, siapapun kita yang menyaksikan tayangan ini, Anda yang percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengikut Dia, Anda dan saya statusnya sudah berubah. Kita adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan sudah memberikan para rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar tadi untuk memperlengkapi. Jadi mereka punya fungsi bukan sendirian, melainkan untuk memperlengkapi kita bagi pembangunan tubuh Kristus. Seringkali orang berdoa, ya Tuhan,
Berkatilah Bapak Pendeta kami ini Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa. Supaya dia bisa memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Dalam tanda kurung, saya tidur saja. Kan begitu. Pakailah dia Tuhan dengan luar biasa. Saya tinggal nonton. Nah ini yang terjadi. Betul atau betul? Kenapa? Karena konsep kita belum diperbaharui. Konsep kita adalah pendeta, pengajar, gembala, penginjil, rasul, nabi melakukan segala-galanya. Pokoknya saya datang ke gereja, duduk, ya, bawa bakmoy, bawa gado-gado, bawa fuyung hai, capcay, barongsai saya bawa buat nanti fellowship makan-makan. Terus saya kolekte ya sebisanya kolektenya. Semuanya pendetanya. Keliru. Sekali lagi keliru. Baca baik-baik. Ayat ini berkata bahwa Tuhan sudah memberikan para gembala, penginjil, pelayan Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya untuk memperlengkapi Anda. Memperlengkapi jemaat. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya Anda dibangunkan. Supaya kita bertumbuh. Jadi pelayan Tuhan itu bukan selebriti. Kemana dia pergi kita ikuti. Ayo, wah dia ada di sana. Ayo rame-rame. Ya, carpool yuk rame-rame rombongan ke sana kita ikut. Wah. Terlalu banyak pendeta jadi selebriti sekarang. Mereka bukan selebriti. Bahkan ada pendeta-pendeta yang diangkat begitu rupa sampai menjadi seperti Tuhan. Keliru. Baca baik-baik ayatnya. Untuk memperlengkapi Bapak Ibu satu persatu. Anda dan saya. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus supaya kita bertumbuh. Supaya kita bisa berfungsi dengan baik dalam pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Gerejanya, baik gereja lokal di mana Anda beribadah maupun gereja universal. Orang-orang percaya di seluruh dunia itu adalah tubuh Kristus. Supaya kita dibangunkan. Coba mari kita mulai berpikir secara benar. Supaya dengan berpikir benar kita bisa bersikap benar. Mengambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Bersedia dilatih, bukan malah menyingkir. Bersedia dilatih, bukan malah menghindar. Harusnya waktu-waktu training, waktu-waktu Bible study, waktu-waktu komsel atau cell group adalah waktu-waktu di mana kita mau dibentuk, diproses sehingga kita bertumbuh. Bukan malah menghindar. Waktu-waktu training, pelatihan harusnya jadi waktu sukacita. Bukan malah kita menghindar. Apa training? Sebodoh amat, capek gua. Udah kerja. Seolah-olah yang penting adalah kerja. Untuk pelatihan di tempat kerja, kita berani loh meninggalkan rumah 3 hari, 5 hari. Kita berani loh. Bahkan kita bayar pun mau loh. Tapi untuk pelatihan rohani, meninggalkan rumah 3 jam aja bilang gak mau. Seminggu sekali aja bilang gak ada waktu. Untuk berlatih belajar Alkitab, mengerti firman Tuhan. Banyak yang menghindar, menjauh, bahkan berpikir yang tidak-tidak. Bahkan sudah dibuat free sekalipun. Masih banyak yang tidak peduli. Padahal itu adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Untuk membangun rohani kita. Membangun iman kita. Nah, sebaiknya bagi para hamba Tuhan yang mendengarkan siaran ini, saya ingin mengingatkan kita. Bahwa tugas Anda dan saya adalah menolong jemaat,
menolong orang Kristen untuk belajar firman, menolong orang untuk bertumbuh, bukan malah mengandalkan hamba-hamba Tuhan dan selalu disuap. Pak Pendeta, tolong bantu saya dalam doa ya. Kenapa? Anak saya sakit. Memang kamu gak bisa berdoa sendiri? Ya tapi kan doanya pendeta itu sakti. Saya mah kok berdoa Tuhan gak jawab deh. Saya jauh dari Tuhan. Kalau pendeta kan dekat dengan Tuhan. Emangnya bis kota, jauh dekat 500 saudara. Ya. Ini yang terjadi. Ayo gereja Tuhan, bangkit, 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 bangkit. Kita sudah waktunya untuk bertumbuh, bukan terus disuapin. Ya. Ada pendeta, yuk, ini hari Minggu yang khotbah si Anu loh. Wah datang yuk, bagus khotbahnya, bagus deh. Kami dah jempol dia khotbahnya. Luar biasa, nggak bakal ngantuk dah, nggak bakal ngantuk. Yang tertidur bisa bangun. Luar biasa dah pokoknya, urapannya dahsyat. Luar biasa. Saya tanya, terus di rumah kita baca Alkitab enggak? Kalau enggak, sama aja bohong. Anda dan saya mendengar khotbah disampaikan, pesan Tuhan dinyatakan, firman Tuhan disampaikan, tujuannya supaya kita bertumbuh. Bukan sekedar, Pak Pendeta, terima kasih ya. Saya sungguh diberkati. So what? Problemnya bukan saya diberkati. Problemnya adalah firman Tuhan itu dilakukan atau enggak. Bertumbuh. 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 Yang kedua, apa sih bahayanya? Tadi dasarnya adalah ayat 11, 12. Tuhan sudah memberikan para rasul, para nabi, para gembala, para penginjil, para pengajar semua untuk memperlengkapi Anda dan saya. Lalu itu dasarnya. Bahayanya apa? Ayat 13, 14. Ayat 13 dan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahayanya apa kalau kita nggak mau bertumbuh? Saya nggak bertumbuh kok mau apa? Mau baca Alkitab mau kagak urusan gua. Lu emangnya kenapa? Lu siapa? Lu kagak masih kasih makan gua. Emangnya kenapa? Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab sudah memberitahu kita, kalau kita tidak mau bertumbuh, Anda dalam bahaya. Sekali lagi, Anda dalam bahaya. Bahayanya kita tidak menjadi dewasa secara rohani, secara fisik kita mungkin dewasa, secara umur mungkin kita dewasa, tapi secara rohani kita tidak dewasa. Kita melawan rencana Tuhan. Kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tuhan mau saya bertumbuh, tapi saya nggak mau bertumbuh. Akibatnya saya jatuh ke dalam rupa-rupa angin pengajaran. Nah, pengajaran sesat Bapak Ibu bukan hanya terjadi hari ini. Zaman surat Efesus ini ditulis abad pertama, pengajaran sesat itu sudah ada. YouTube belum ada. Tapi pengajaran sesat sudah ada loh. Nah, kalau kita melihat jemaat Efesus latar belakangnya, mereka tinggal di kota Efesus yang merupakan kota besar dan strategis. Kota maju, ya boleh dikata seperti Los Angeles begitulah. Sebagai pusat perniagaan pada waktu itu. Serta merupakan pusat agama kafir. Menyembah berhala. Ada kuil Dewi Artemis atau Dewi Diana terkenal. Dan memungkinkan jemaat untuk terpengaruh ajaran-ajaran yang masuk dalam jemaat Kristus. Bahkan ada yang jelas-jelas ajaran sesat yang bernama Gnosticism atau tulisnya orang baca Gnosticism adalah gerakan keagamaan yang berciri dualistik yang menggunakan sumber-sumber Yahudi, Kristen, dan kafir. Itu Gnosticism. Nah, Gnosticism ini menolak atau mengubah tradisi dan kitab suci dan yakin
bahwa mereka memperoleh pengetahuan istimewa tentang Allah dan tujuan hidup manusia. Pada saat roh terlepas dari cengkeraman materi, kebangkitan itu telah berlangsung. Mereka nggak percaya kebangkitan. Ya, pada waktu kita bisa lepas dari materi, saya sudah nggak cinta uang, ya, saya bisa lepas dari komputer, dari mobil, saya sudah kebangkitan, mengenai kebangkitan. Nah, ini ajaran sesat pada waktu itu. Mereka tidak percaya bahwa tubuh, ya, mereka berkata tubuh tidak perlu dan tidak dapat dibangkitkan. Itu ajaran sesat abad pertama. Belum lagi ajaran sesat yang lain, yang dari kaum Yudaizer, yang menekankan bahwa Kristen percaya Yesus saja nggak cukup. Anda harus disunat. Kalau nggak disunat, Anda nggak pas jadi orang Kristen. Ada macam-macam. Jadi kenapa? Bagaimana kita mengerti ajaran itu sesat? Ajaran sesat adalah Yesus plus atau Yesus minus. Alkitab plus atau Alkitab minus. Jadi ajaran-ajaran Alkitab ditambahin atau ajaran-ajaran Alkitab dikurangin. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan, maka kita akan melihat bahwa ajaran-ajaran seperti ini terus berkembang. Masuk dalam gereja-gereja, bayangkan kekristenan baru mulai berdiri, ajaran sesat sudah ada. Apalagi zaman sekarang. Ajaran sesat terus berkembang. Apalagi ditambah dengan merebaknya YouTube. Tiap hari orang nonton YouTube. Ajaran-ajaran semuanya masuk, kita tidak bisa disaring. Dengerin pendetanya sendiri nggak mau, ya. Dengerin gembalanya sendiri nggak mau. Dengar sana sini. Tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ajaran sesat sekarang banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan maaf kata, ajaran-ajaran sekarang sudah tidak bisa dikontrol lagi. Semuanya melakukan apa saja yang mereka mau. Atas nama profetik, sedikit-sedikit profetik. Ini perbuatan profetik, bro. Ini tindakan profetik, bro. Ada yang tanya sama saya, Pastor, profetik itu apa sih? Saya bilang, kamu mau belajar tentang profetik. Kalau mau sediakan waktu, saya mau jelaskan semuanya. Kalau kamu cuma mau dengarkan 1-2 menit, nggak ada waktu. Susah, kan itu panjang sekali penjelasannya. Orang lakukan apa saja, semua dilakukan. Ajaran tentang Bapa, Anak, Roh Kudus juga otak-atik sekarang. Tadi yang saya katakan Yesus itu Tuhan, Bapa itu kiasannya, Roh Kudus itu kiasannya. Nah, ada yang paling baru lagi. Katanya Yesus tidak akan datang kembali. Baru sudah. Saya remolingnya saya kasih. Yesus tidak akan datang kembali. Yang datang kembali itu anak domba. Saya cuman geleng-geleng ini orang ini bisa membaca Alkitab atau enggak? Yang datang kembali nanti bukan Yesus, tapi anak domba. Yang menghakimi dunia siapa? Bukan Yesus, tapi anak domba. Loh, dibaca yang baik, kaidah penafsiran Alkitab seperti apa, Pak? Bu, dibaca baik-baik. Anak domba itu siapa? Aduh. Ya tapi orang nggak mau belajar. Nah, orang siapa? Orang-orang yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak mau bertumbuh. Ada lagi sekarang. Di YouTube siaran kalau malam jam 8. Jam 8 waktu Indonesia. Jadi di sini kira-kira jam berapa itu? Jam 6 pagi ya. Orang ini sudah seperti Tuhan. Aduh, pastor, tolong berdoa untuk tanah saya di Depok supaya laku 3 hektar di sana, tolong didoakan pastor. Ya, terus sudah minggu depannya, aduh puji Tuhan loh, pastornya berdoa hebat loh, manjur doanya, tanah saya di Depok sudah laku. Tolong lagi pastor, doakan tanah saya di Serpong 2 hektar belum laku. Ya, sampai ada lagi kan itu ada komentar-komentar di YouTube tuh. Pastor, tolong suara Tuhan buat saya apa? Terus pendetanya baca, ya Ibu Rini, suara Tuhan untuk Ibu Rini. Sebentar. Oh ya, suara Tuhan untuk Ibu Rini. Ada yang komentar lagi, tolong dong pastor, buat saya apa dong suara Tuhan. Persis kayak dukun. Loh ini terjadi. Dan banyak orang mengikutinya.
Heran saya. Tapi giliran diajak membahas firman Tuhan, pendalaman Alkitab, Bible study, hilang semua orang. Yang datang cim-cim, ya mbok-mbok, ibu-ibu, ya oma-oma, ya wene, mau belajar firman Tuhan. Ya. Yang masih muda-muda kemana? Nggak mau, ikutnya YouTube. Coba kita periksa. Sudah bertumbuh belum kira-kira kita ini? Kalau kita tidak bertumbuh, maka kita akan mudah sekali mengikuti ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Ketaatan kita sudah bertumbuh belum? Coba di-assess, adakan assessment, personal assessment. Coba sudah bertumbuh belum? Ketaatannya sudah bertumbuh belum? Pengenalan akan Kristus sudah bertumbuh belum? Penyangkalan dirinya sudah bertumbuh belum? Doa sudah bertumbuh belum? Pengorbanan pemberian untuk Tuhan sudah bertumbuh belum? Kasihnya sudah bertumbuh belum? Pengetahuan firman sudah bertumbuh belum? Ada orang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya buka Alkitab nggak bisa. Kitab-kitab di Alkitab sudah dihafal belum? Ini Bible study udah berhenti nih berbulan-bulan. Masih hafal nggak? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja dan Tawarikh. Itu aja lupa-lupa, saudara. Kitab-kitab di dalam Alkitab aja nggak ingat. Bagaimana kita tahu isinya? Hafal nggak? Perjanjian baru. Ngerti nggak kita? Kitab Injil kenapa berbeda? Tahu nggak kita? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang agama lain bilang, nih, agama Kristen Injilnya sudah dipalsukan. Buktinya Injil ada 4 macam. Yang benar yang mana coba? Nah, kita bisa nggak jawab? Banyak orang nggak mau belajar, nggak mau bertumbuh. Udahlah yang belajar pendeta aja lah. Saya mah cari kerja, cari duit aja. Ya pagi siang malam cari duit, double job, triple job. Ya terus. Anda dalam bahaya. Yang ketiga, dasarnya sudah, bahayanya sudah. Yang ketiga, hasilnya apa? Ayat 15-16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari pacaran seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Aduh, ini ayat susah dimengerti Bapak Ibu. Saya baca juga bolak-balik. Nggak ngerti ini ayat susah. Nah, menurut kaidah penafsiran Alkitab, kalau Bapak Ibu baca nggak ngerti, jangan berhenti. Dibaca diulang-ulang, masih juga nggak ngerti. Bapak Ibu lihat tafsiran, lihat terjemahan-terjemahan lain. Misalnya nih, terjemahan bahasa Indonesia nggak paham nih, baca terjemahan lama. Baca terjemahan yang lebih lama lagi. Baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Baca terjemahan bahasa Inggris. Saya dapat terjemahan bagus dari Alkitab The Message. Ini The Message ini tulisannya Bapak Eugene Peterson. Saya pernah bertemu beliau di Michigan tahun-tahun yang lalu. Beliau ini orang yang dipakai Tuhan ya, sudah lanjut umur ya. Alkitab The Message ayat yang 15 dan 16 bilang begini. God wants us to grow up, to know the whole truth and tell it in love. Like Christ in everything, we take our lead from Christ, who is the source of everything we do. He keeps us in step with each other. His very breath and blood flow through us, nourishing us so that we will grow up healthy in God, robust in love. Apa yang saya dapatkan dari bagian ini? Hasilnya adalah, nah Alkitab jelas berkata, God wants us to grow up. Allah ingin kita bertumbuh. Lalu kalau kita bertumbuh hasilnya apa? Nah kalimat ini sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, jikalau kamu bertumbuh dan berbuah banyak, sebab dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau saya nggak bertumbuh gimana? Ya, Anda melawan Tuhan. Sebab pertumbuhan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Jikalau Anda dan saya bertumbuh, itulah kita memuliakan Tuhan. Menurut Yohanes 15 ayat 8. Jadi memuliakan Tuhan bukan lompat-lompat di gereja. Ya, haleluya. Ya, come on bro. Ya, 1, 2, 3, 4.
Ya nggak apa-apa sih, nyanyi gitu nggak apa-apa. Tapi jangan memperkecil bahwa dengan itulah Anda memuliakan Tuhan. Bukan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jikalau kamu berbuah banyak. Jadi kita memuliakan Tuhan pada waktu kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Itu sebabnya jangan berhenti bertumbuh. Jangan berhenti bertumbuh. Ayo. Jangan berhenti bertumbuh. Sebab dengan kita bertumbuh, kita memuliakan Tuhan. Dengan kita bertumbuh, kita yakin bahwa kita adalah murid-muridnya. Pertumbuhan rohani kita akan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang kuat. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah mau bertumbuh dalam segala hal akan menjadi lemah seiring dengan bertambah beratnya kehidupan. Dan dia adalah dalam bahaya kepleset. Jadi kepleset itu bukan tiba-tiba, Pak, Bu. Aduh, dia ninggalkan Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba loh. Soalnya dia tiba-tiba ketemu sama cowok ganteng yang gak kenal Tuhan Yesus, makanya dia ikut dia. Nggak ada yang namanya tiba-tiba. Itu adalah akumulasi. Anda yang tidak bertumbuh, kita malas bertumbuh, sehingga pada waktu ada godaan sedikit, kita terjatuh. Kita terpengaruh dan kita kepleset. Itu sebabnya apabila kita perhatikan ayat-ayat konteksnya lebih lanjut, ayat-ayat selanjutnya memberikan kepada kita perintah-perintah yang hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bertumbuh dalam Kristus. Coba nanti baca ayat 17, 18, 19, 20, 21. Ya, waktunya terbatas. Kalau kita tidak dewasa, sulit kita melakukan firman. Kita mau bertumbuh di dalam pengorbanan. Kita mau bertumbuh dalam pemberian untuk Tuhan. Kalau kita nggak dewasa, sulit. Ngomel ya betul, saudara. Ya duit lagi. Masa sih saya yang masak terus di gereja? Masa sih saya yang pelayanan terus? Ini mana ini? Kok tidak ada yang melayani? Kok hanya 1-2 orang terus yang melayani? Yang lain di mana? Udah capek? Pertanyaan, mungkin Anda tidak bertumbuh. 1 Korintus 15. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Hanya mungkin terjadi pada waktu kita bertumbuh dewasa. Ada orang senang tampil. Kalau banyak orang tampil semua. Tapi giliran online gak ada yang tampil, saudara. Gak ada yang nonton sih. Kenapa? Kita lemah. Landasan kita lemah. Kita gak bertumbuh di dalam Tuhan. Masih mengeraskan hati. Tidak mau bertumbuh. Jangan, saudara. Masih merasa sudah tahu semuanya. Nggak mau belajar. Ada apa-apa, ya ignore. Ada apa-apa, ignore. Masa bodoh lah, sebodoh amat. Mau ada pengajaran, pelajaran apa-apa, masa bodoh. Pelatihan apa, masa bodoh. Jangan, saudara. Jangan. Anda dalam bahaya. Masih mau menghalangi orang lain untuk bertumbuh. Jangan ya, kamu jangan ikut-ikut nanti kamu dimintain duit loh kalau ikut ini ikut itu. Ya, jangan. Udah jangan ikut-ikut sudah gini aja sudah lah. Ngapain ikut-ikut nanti? Jangan. Retreat bayar nanti. Ya, paling buat pendetanya. Jangan. Apa lagi? Ya. Training katanya gratis. Ujung-ujungnya sertifikatnya suruh bayar. Ya emang suruh bayar, kalau enggak duitnya siapa? Mamanya saya yang suruh bayar. Anda sudah ikut training gratis, Mas, sertifikat dari saya juga gratis. Ya, itu tinta, bayar itu mahal itu. Ya. Pengirimannya aja priority mail $7.75, $8. Belum ongkosnya pakai komputer, dikit kos berapa bayarnya. Hanya orang dewasa. Orang yang dewasa, dia nggak gampang ngeluh.
Di sini ada banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu di sini banyak cuci piring. Cuci piringnya bapak-bapak siapa yang nyuci? Kadang-kadang ibu-ibu ya. Ngeluh ibu. Ya ampun, Pak. Piring dicuci dong. Malasnya minta ampun, sudah kawin 20 tahun masih nggak mau cuci piring. Begitu. Yang cuci pakaian siapa? Maaf kata ya, cuci pakaian dalam siapa? Kadang-kadang suami, kadang-kadang istri. Ngeluh. Ya ampun, istri saya nyuci pakaian dalam aja kagak mau. Mesti saya lagi nyuci. Enggak mulai. Enggak ngeluh. Kenapa? Karena kita dewasa. Orang yang suka komplain, ngeluh, hobinya ribut, berantem di gereja adalah ciri orang yang tidak dewasa. Ayo bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Masih mau dengar orang-orang yang melemahkan? Jangan. Tutup telinga. Enggak, saya mau maju dalam Tuhan. Jangan dengar suara-suara yang melemahkan seperti itu. Ada dasarnya, ada bahayanya, ada akibatnya atau hasilnya. Bertumbuhlah di dalam segala hal ke arah Kristus. Menjadi seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu terus berbicara kepada kami. Sekalipun firman itu selesai disampaikan. Tolong kami Tuhan. Itu tidak puas sampai di sini. Kami mau terus bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Meteraikan firman dalam kehidupan kami. Setiap kami. Amin. Terima kasih Pastor Jonas atas firman-Nya. Marilah kita bersama bertumbuh di dalam kebenaran kasih Kristus. Sekarang mari kita berdoa bersama dengan satu hati untuk saudara-saudara kita yang sakit dan lemah tubuhnya. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih mempunyai Bapa yang mengasihi kami, Tuhan yang melindungi dan menjaga kami. Saat ini Tuhan, kami mohon jamahan-Mu untuk Ko Hengki yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, tolong Engkau sembuhkan dari penyakitnya dan berikan kekuatan kepadanya. Kami juga mau bersatu hati Tuhan berdoa untuk Ko Handi, Ko Yakobus, Ciliani, Cilusi. Tuhan, tolong jamahan-Mu dan sembuhkan mereka dari penyakitnya masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk Ko Yongki, papinya Feby. Tuhan Yesus, jaga dan sempurnakan kesembuhannya. Juga untuk baby James, Tuhan peliharakan pertumbuhannya, biar sejak baby sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Cynthia yang sedang mengandung, Tuhan berikan kesehatan untuk baby dan ibunya. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Tante Juliana, Tante Hermina, Tante Tres, Tante Hana, Ai Vivi, Ai Ing, Pak Sugianto dan istri, Tante Kristina dan Om Tim. Bungkus mereka satu persatu dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari segala penyakit. Berikan penghiburan dan sukacita yang daripada-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat Maranatha dan semua anak-anak-Mu yang berkenan mengikuti kebaktian ini online. Tuhan jaga dan lindungi mereka satu persatu. Teguhkan imannya, berikan sukacita daripada-Mu. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Pimpinlah kami semua agar kami dapat hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sekalian bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah ini. Dan kita tundukkan kepala dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Anugerahnya yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita, dan kita bertumbuh terus, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu Hari yang termulia. haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dalam sukacita dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja,